Oke, atau kita mulai ya Mbak Krisna ya? Iya, silakan, Bude, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih Anda sudah bergabung di room seminar online Selasaan yang kali ini kita menggunakan Zoom. Yang biasanya kita menggunakan Webex, tapi tak apa. Sesekali kita mencoba menggunakan Zoom. Dan malam hari ini tentunya tidak kalah serunya dengan topik-topik yang tak kalah seru dengan yang lalu, karena kali ini berbeda. Kalau biasanya kita mendatangkan bapak atau ibu guru ataupun praktisi pendidikan untuk mengisi di kegiatan seminar online Selasaan, tetapi kali ini yang luar biasa, yaitu eh, sebagai narasumber kita itu adalah siswa dari SMA kelas 3, SMA 3 Semarang kelas 2. Kelas 2 itu berarti kelas 11 ya. Kelas 11. Dan untuk malam hari ini nanti akan dipandu moderator kita Mbak Krisna Raniningrum. Beliau adalah guru TIK SMP Negeri 1 Ponorogo. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, marilah kita untuk mengawali di kegiatan malam hari ini. Mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Cukup. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti untuk selanjutnya siapa siapa Bu Mbak Medina atau apa sepak terjangnya, ini nanti akan dipandu oleh Mbak Krisna untuk mengetahui siapa Medina yang sebenarnya, karena kalau kita melihat CV-nya Bude, mic-nya termute. Kalau kita melihat, mohon maaf ya, kalau kita melihat nampaknya bejibun prestasi yang sudah didulang oleh Mbak Armadina. Nah, lantas siapa dan bagaimana dan apa yang sudah dilakukan akan dipandu moderator kita Mbak Krisna Raningrum. Silakan Mbak Krisna. Baik, terima kasih Bude Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati. Senang sekali malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam seminar online Selasa. Kali ini pemateri kita agak berbeda. Pematerinya cantik sekali dan masih sangat belia dengan prestasi yang sangat istimewa ya. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita berdiskusi, berbincang lebih lanjut dengan Mbak Armadina ini, kita akan berkenalan dulu dengan Mbak Armadina. Saya bacakan dulu ya CV-nya. Ini suaranya kedengar nggak ya? Karena suaranya tumpang tindih di saya. Kedengar nggak? Terdengar kok. Oh, terdengar ya? Iya, bersih. Oke. Oke. Baik, saya akan coba share screen dulu. Kita baca bareng-bareng ya. Sudah terlihat share screen saya? Ya, sudah. Oke. Ini adalah CV dari Mbak Armadina Fitra. Nah, Mbak Armadina Fitra ini lahirnya di Semarang 9 Januari 2004. Jadi masih gadis remaja yang cantik sekali ya. Alamatnya di Semarang, Bapak Ibu. Jadi kalau yang domisili di Semarang nanti bisa langsung bertemu, diskusi bareng, mungkin mengajak siswa-siswinya ya, karena sangat inspiratif sekali. Kemudian saya akan membacakan organisasi dan kepanitiaannya. Nah, di sini ada kegiatan film bersama dan berbagi kursi roda.
tahun 2017 dengan komunitas sahabat difabel. Ini berarti selain cantik, Mbak Dina juga hatinya lembut sekali ya. Kemudian ada peringatan Hari Kemerdekaan 2017 dengan komunitas sahabat difabel. Ada buka bersama dan berbagi dengan anak yatim tahun 2018. Kemudian ada pentas seni Semia Historia 2018 di SMP Negeri 2 Semarang. Pameran karya ilmiah pada acara Ganesha Festival 2019 di SMA Negeri 3 Semarang juga. Kemudian Ketua KPPS, pemilihan Ketua OSIS ya, SMA Negeri 3 Semarang dan staf PSDM, Asosiasi Peneliti Muda Indonesia. Jadi Mbak Dina ini memang sangat aktif sekali di organisasi Bapak Ibu. Untuk penghargaannya, ini ada finalis kejuaraan roket air daerah Jawa Tengah tahun 2017, finalis lomba roket air Aero Creation di ITB 2018, the grand prize dan the first runner-up, the first global student camp for the gift in science ini di Korea Selatan tahun 2019, hebat sekali ini. Kemudian ada third place award bronze medal di Cina ya ini ya, tahun 2019. Kemudian ada lomba sains internasional, ini dari Kemdikbud ya, dapat medali perunggu. Ada silver medal award invention competition and exhibition tahun 2019 di Malaysia. Mbak Dina juga meraih piagam 10 besar finalis lomba sains nasional STEM ya, PB. Ada juga penerima beasiswa bakat dan prestasi dari Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud ya. Kemudian silver medal ini dari Bandung ya. Bronze medal dari ASEAN, luar biasa ini. Most Intelligence Duta Siswa Berprestasi Nasional tahun 2020. Kemudian finalis Student of the Year 2020-2021, finalis Innovation of Technology Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2019. Ya, ini luar biasa sekali nih ya penghargaan dan prestasinya. Ini masih banyak sekali Bapak Ibu. Nanti filenya akan kita bagikan saja ya. Karena saya sudah nggak sabar ini mau mendengarkan langsung penjelasan dari Mbak Dina dan kita akan diskusi langsung ya. Oke Bapak Ibu, itu sekilas dari profilnya Mbak Dina. Nah, kita akan langsung mendengarkan paparan dari Mbak Dina. Gimana nih Mbak Dina kok bisa sehebat ini? Mudah-mudahan ceritanya nanti akan menginspirasi teman-teman yang lainnya ya. Silakan Mbak Dina, paparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang diberikan yaitu Kusna Rani Ningrum selaku moderator dan Bu Siti Zulaiha selaku host. Oke, izin share screen. Jadi saya sesuai dengan yang disampaikan tadi, saya izin untuk mengulang. Perkenalkan, nama saya Armadina Fitra Khairunisa, saya berasal dari SMA Negeri 3 Semarang, dan usia saya saat ini 17 tahun. Jadi, kegiatan sosial yang pernah saya lakukan, diantaranya ada kegiatan nonton film bersama dan berbagi kursi roda. Selanjutnya ada memperingati Hari Kemerdekaan dengan komunitas disabilitas, kegiatan buka bersama dengan anak yatim, dan untuk selanjutnya prestasi yang sudah saya raih selama beberapa tahun ini. Yang pertama ada the first runner-up dan the grand prize dari lomba the first global student camp for the gifted in science yang diselenggarakan di Korea Selatan. Selanjutnya ada medali perunggu dari lomba kastik yang diselenggarakan di Malaysia, di Macau, maaf. Lalu selanjutnya ada lomba WISE yang diselenggarakan di Malaysia. Saya mendapatkan
silver. Lalu selanjutnya lomba ISTEC yang diselenggarakan di Bandung, saya mendapatkan medali silver. Untuk lomba ISEF dan ISEF yang diselenggarakan di Surabaya, saya mendapatkan perunggu. Dan ini kegiatan saya lainnya, yaitu menjadi salah satu finalis, menjadi 10 besar finalis dalam Pesta Sains Nasional di IPB. Dan saya pernah menjadi salah satu pemenang dari cerita inspiratif yang diselenggarakan oleh Cerdas Berkarakter Kemendikbud. Alhamdulillah saya mendapatkan satu unit handphone dan beberapa merchandise lainnya. Lalu saya menjadi finalis Kopsi 2020 dan alhamdulillahnya saya mendapatkan video YouTube terfavorit. Lalu ada pemilihan duta siswa berprestasi nasional. Alhamdulillah saya mendapatkan Most Intelligence. Dan ini keikutsertaan saya pada lomba-lomba lainnya. Atas prestasi tersebut saya beberapa kali masuk ke media massa. Dan untuk aktivitas lainnya, saya pernah audiensi dengan Ibu Menteri Luar Negeri yang kebetulan adalah alumni dari SMA Negeri 3 Semarang. Lalu saya mendapatkan apresiasi dari Bapak Yoyo Sukawijaya yang merupakan anggota Komisi 10 DPR RI. Lalu selanjutnya saya juga mendapatkan apresiasi dari Bapak Budi Santosa selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Kota Semarang. Dan ini ada kegiatan kunjungan pada OPSI tahun 2019 dan ada Science Camp yang diselenggarakan di Yogyakarta. Lalu ada kegiatan Senaga Ganesha Festival yang di situ ada pameran karya ilmiah. Dan saya merupakan salah satu siswa yang melakukan pameran karya ilmiah. Dan ini beberapa keikutsertaan saya pada kegiatan webinar nasional. Di sini saya izin untuk berbagi mengenai bagaimana sih caranya menggali potensi diri. Yang pertama, kita harus cari tahu tentang impian. Jadi impian itu seperti tujuan yang ingin kita gapai pada masa yang akan datang. Nah, jika kita tahu apa impian kita, kan pasti kita sudah bisa prepare mengenai diri kita untuk menggapai impian tersebut. Lalu yang kedua ada apa yang disukai. Nah, dari apa yang kita sukai itu makin membuat kita terpacu untuk mengerjakan suatu hal itu. Misalnya saya menyukai bermain alat musik. Pastinya kita akan dalam kita melakukan kegiatan tersebut kita akan merasa bahagia atau merasa senang karena dapat menggali lebih dalam mengenai potensi diri kita itu. Lalu mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Cara mengenali kelebihan dan kekurangan diri itu bisa dilakukan dengan cara menuliskan, mengelis kelebihan dan kekurangan diri kita. Ya, itu agar kita bisa memperbaiki kekurangan apa yang menjadi kekurangan di diri kita, seperti mengimprove diri kita. Lalu untuk kelebihannya, dengan kelebihan yang kita miliki, harapannya kita bisa makin lebih baik lagi atau bisa makin dikembangkan lagi dari kelebihan tersebut. Lalu selanjutnya ada berani menghadapi kegagalan. Sebentar, ini suaranya ada. Jadi dengan kita gagal itu bukan berarti akhir dari segalanya, melainkan kegagalan itu awal baru dari kita mengenali diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu kegagalan menjadikan sebuah awal yang baru yang benar-benar bisa mengembangkan diri kita untuk lebih lebih berani dalam menghadapi suatu masalah ke depannya. Lalu selanjutnya ada mencoba hal baru. Nah, dengan mencoba hal baru, kita itu bisa lebih mengenali apa sih potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Misalnya, saya sebelumnya tidak pernah bermain alat musik,
terus mencoba bermain mencoba dan berlatih tentang alat musik, dan ternyata saya memiliki kelebihan di bidang itu. Atau bisa juga pada bidang penelitian yang sebelumnya saya sama sekali tidak tahu tentang penelitian, saya mencoba dalam hal tersebut dan alhamdulillahnya ternyata saya memiliki potensi dalam hal tersebut. Jadi dengan kita mencoba hal baru itu kita lebih jauh mengenai apa sih potensi yang ada di dalam diri kita. Lalu untuk selanjutnya ada jangan takut untuk berbeda. Misalnya saya memiliki kesenangan dalam menonton film atau membaca suatu buku. Nah, sementara teman-teman di lingkungan saya tidak ada yang seperti itu. Malah kebanyakan dari mereka lebih menyukai suatu kegiatan yang ya seperti menyanyi atau hal-hal lainnya yang pastinya berbeda dengan kita. Hal itu tidak apa-apa karena kita semua sebagai manusia pasti diciptakan berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada memiliki motivasi yang kuat. Dengan kita memiliki motivasi yang kuat, pasti kita akan bisa mencapai impian tersebut. Dan dari impian tersebut kan kita pasti dari impian itu kan pasti ada sangkut pautnya dalam potensi diri kita sendiri. Tidak mungkin kita misalnya memiliki potensi dalam bidang menyanyi, tapi kita berimpian tentang suatu hal di luar tersebut. Pastinya bisa, namun kita juga perlu berproses untuk mempelajari hal tersebut. Lalu yang kedua ada menentukan tujuan. Dengan kita menentukan tujuan, pasti itu seperti apa kita pada tahun ini misalnya saya ingin mencapai ini. Jadi seperti ada list mengenai apa sih yang mau digapai pada tahun ini. Nah, dengan itu kan pasti kita akan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu selanjutnya ada membuat daftar pencapaian. Nah, ini berkaitan juga dengan yang tadi. Dengan kita membuat daftar pencapaian kan pasti kita akan terpacu untuk meraih hal tersebut. Dan misalnya kita sudah memiliki pencapaian tahun sebelumnya ini. Dan itu kan pasti akan memotivasi kita pada saat kita capek, bosan dengan kegiatan yang kita lakukan. Selanjutnya ada hindari membandingkan diri dengan orang lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, manusia itu diciptakan berbeda-beda. Tidak ada suatu manusia itu yang memiliki kesamaan persis. Nah, setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, misalnya saya melihat anak itu kok pintar dalam segala hal ya, padahal belum mungkin juga orang tersebut yang sedang saya pikirkan juga merasakan hal yang sama kepada saya. Mungkin karena saya lebih rajin atau bagaimana, pasti kita memiliki keunggulan tersendiri dibanding yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah perluas wawasan. Jadi kita dengan mencoba hal baru atau ingin lebih mengenali lebih dalam mengenai potensi diri kita sendiri, itu kita harus memperluas wawasan. Bisa dilakukan dengan belajar mengenai hal apa yang kita sukai, atau kita bisa benar-benar menantang diri untuk mencoba hal yang baru. Misalnya saya yang sebelumnya sama sekali belum tahu mengenai alat musik, saya mencoba dalam hal yang berkaitan dengan tersebut, pastinya kan juga memperluas wawasan. Lalu selanjutnya bergabung dengan komunitas. Dengan kita bergabung pada komunitas, kita bisa bertukar pikiran, sharing, atau juga kita bisa mengenal karakter orang yang berbeda-beda. Nah, di situ kita mulai mengenali potensi diri kita juga. Misalnya yang sebelumnya kita belum pernah berkumpul dengan orang ramai-ramai, tiba-tiba dikumpulkan dengan orang yang benar-benar yang sebelumnya belum kita kenal, itu kan pasti kita bakal mencoba untuk membuka diri. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari bagaimana sih cara saya menggali potensi diri saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih sekali Mbak Dina untuk paparannya ya. Oke, Bapak Ibu yang ingin
bertanya ataupun ingin berbincang langsung dengan Mbak Dina, silahkan present atau ditulis dulu di kolom chat, atau silahkan buka mic-nya, nanti kita akan kasih kesempatan untuk berbincang langsung dengan Mbak Dina ya. Oke, tadi Bu Krisna ya jadinya ya, karena ini kan masih SMA ya. Bu Krisna tadi sempat ada beberapa paparan ya yang sangat menarik, dan itu kayaknya memang syarat utama ya Mbak ya. Ada impian, ada tujuan, kemudian apa yang disuka gitu ya. Nah, pertanyaan simpel, siapa orang yang paling memberikan support sama Mbak Dina sehingga Mbak Dina bisa sehebat ini? Pastinya yang pertama itu dari keluarga sendiri, terutama ibu saya yang selalu mendukung saya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian prestasi saya. Lalu yang kedua dari guru-guru yang ada di sekolah yang sangat mendukung saya, membimbing saya dalam mengejar suatu prestasi atau pengembangan diri saya. Lalu yang ketiga ada dari teman-teman saya yang mendukung saya untuk melakukan pencapaian. Kira-kira seperti itu. Oke, ini kan masih muda tapi prestasinya luar biasa. Tentu orang akan berpikir gimana nih bagi-bagi waktunya, karena Mbak Dina itu sekolah juga ya, tetapi bisa dapat prestasi yang saya aja sampai bingung nyebutinnya saking banyaknya gitu. Nah ini aktivitasnya setiap hari itu gimana Mbak membagi waktunya? Kalau untuk membagi waktunya, pastinya yang pertama saya mengutamakan sekolah dulu. Nah, misal sudah selesai dalam satu tugas atau keperluan sekolah, nah saya itu menyempatkan diri untuk mengerjakan suatu, misalnya kan saya bergelut dalam bidang penelitian. Nah, sisa waktu mungkin di malam hari atau di sore hari, saya biasakan untuk menyicil lah penelitian, proposal penelitian saya atau semacam itu. Oke. Kemudian ini nih Mbak, kadang-kadang kan orang, terutama misalnya siswa gitu ya, sulit untuk mengenali kemampuan dirinya sendiri ya. Jadi saya ini bisa apa sih? Saya bisa enggak sih gitu ya. Biasanya kan begitu. Sebetulnya bakat-bakat ini dikenali sejak usia berapa Mbak? Kalau saya sendiri itu termasuknya nggak awal-awal banget pas saya masih kecil. Kalau saya itu waktu kelas 8 menuju kelas 9 SMP. Jadi saya itu karena berarti kelas 8, mulai kelas 8 ya? Mencoba ya ikut-ikut teman dulu awalnya, terus habis itu dia ternyata potensi di bidang penelitian tuh seperti ini ya, terus coba-coba buat ikut lombanya, alhamdulillah waktu itu. Nah, kalau ikut event-event semacam ini kan ada lombanya macam-macam, ada IC juga gitu ya. Kemudian lombanya juga tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Tentu saja harus didampingi dengan wawasan yang luas. Nah, salah satu syarat untuk mencapai wawasan yang luas itu memang harus mau banyak belajar, mau banyak membaca gitu ya Mbak ya. Nah, pertanyaan saya begini nih, penasaran. Dalam sehari itu berapa sih artikel yang wajib dibaca misalnya, atau yang rutin itu misalnya bangun tidur saya harus baca ini berapa artikel atau bagaimana gitu? Ada tipsnya nggak? Kalau saya sendiri lebih ke isi waktu luang ya. Jadi nggak mesti tiap hari harus baca artikel atau jurnal atau di internet. Tapi biasanya saya melakukannya tuh kalau di kan lumayan ada waktu luang, selain buat mempelajari materi-materi sekolahnya,
saya menggunakannya untuk membaca beberapa jurnal. Minimal sehari itu saya buka ada 10, kurang lebih ada 10. Nah, itu nanti yang kemungkinan akan membuat kita buat lebih mengenal apa sih yang diperluin sama negara Indonesia atau dunia ini. Oke. Ini ada dari Bu Trian. Halo, selamat malam, Mbak Trian. Mbak Trian, silakan kalau mau tanya-tanya langsung nih. Selamat malam, Bu Krisna. Iya. Monggo. Iya, ini saya terlambat ya gabung di sosmednya. Ya, tahu-tahu kok udah selesai gitu paparannya. Ini saya baca sekilas CV-nya Mbak Dina ini kan, tadi banyak sekali prestasinya. Saya sampai ngeri banget itu kok bisa sampai segitu jauhnya gitu. Saya kan juga punya anak yang ini mau udah kelas 3 SMA ini ya, mau lanjut kuliah. Nah, dia itu masih bingung mau ambil jurusan apa itu. Problem utama anak-anak sekarang kayaknya ya. Minim prestasi dan dia bingung menentukan mau ambil apa gitu masa depannya gitu. Ada saran nggak buat anak-anak yang seperti ini, Mbak Dina, dari Mbak Dina? Kemudian yang kedua, apakah sekolah memberikan berperan dalam menunjang prestasi Mbak Dina ya? Tadi kan keluarga sudah memberikan dorongan. Nah, dari sekolah adakah dorongan tersebut gitu, memberi peluang, misalnya memberikan informasi atau ekskulnya bagaimana, model di sekolah itu bagaimana, itu gimana ya? Kok saya jadi penasaran gitu. Mungkin itu dulu ya pertanyaan saya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi untuk menentukan jurusan atau untuk itu saya menyarankan hal yang terbaik. Yang pertama tuh harus tahu apa yang disukai, karena kalau misalnya kita menjalankan suatu hal yang tidak kita sukai kan mungkin sedikit nanti kalau misalnya suatu saat merasa bosan kan pasti kita bingung cari motivasinya itu bingung. Tapi kalau misalnya kita dari awal itu pasti kita tuh jika kita merasa bosan tuh paling hanya sebentar. Rasa bosannya itu mungkin hanya muncul sebentar saja. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, peran sekolah dalam mendukung kegiatan saya itu bisa dilakukan dengan itu dalam berupa bimbingan terhadap apa kegiatan yang sedang saya lakukan. Lalu yang kedua bisa juga memberikan izin kepada saya untuk meninggalkan pelajaran untuk memperdalam tentang penelitian saya atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Apakah jawaban saya sudah menjawab? Gimana Mbak Trian? Iya, sekolahnya keren ya, bisa memberikan izin gitu dan memberikan peluang lebih besar gitu untuk melakukan kegiatan yang positif tentunya gitu. Saya mau tanya apa lagi ya, bingung. Sebenarnya banyak. Sampai lupa di kepala itu banyak banget sampai lupa saya. Aduh, itu dulu ya. Nanti saya tanya lagi kalau udah inget ya. Iya, terima kasih Mbak Trian. Oke, ini ada lagi Mbak Dina, pertanyaan dari Ibu Tri Evayani ya. Ibu Tri Evayani, apakah ingin berbincang langsung dengan Mbak Dina? Halo? Atau saya bacakan? Oke. Mungkin saya bacakan aja ya Mbak Dina ya. Nah ini karena banyaknya aktivitas ya Mbak Dina ya, tentu banyak juga waktu yang memang khusus gitu untuk Mbak Dina prepare
dengan lomba-lombanya. Nah, ini adakah kendala dalam bersosialisasi Mbak Dina, utamanya dengan teman-teman di sekolah gitu? Apakah mereka semua mendukung Mbak Dina atau bagaimana? Silakan Mbak Dina. Makasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri untuk dalam hal bersosialisasi dalam pertemanan, alhamdulillah tidak ada gangguan karena sebelum pandemi ini kan saya bergabung dalam suatu organisasi, dan di situ saya mendapatkan banyak teman, banyak kenalan. Lalu juga dari lomba yang saya ikuti itu ada salah satu asosiasi peneliti muda Indonesia. Di situ saya juga mendapatkan teman, baik yang seumuran atau yang lebih kakak-kakak yang mungkin lebih dewasa daripada saya. Jadi di situ saya bisa tetap bersosialisasi dengan baik. Lalu untuk selanjutnya, mereka semua pastinya mendukung apa yang saya lakukan, bisa dengan membantu saya jika misalnya lomba saya membutuhkan like atau vote, seperti itu. Ya, Mbak Krisna. Halo? Ya, itu nampaknya Bapak Almawardi itu raise hand itu. Sepertinya mau tanya langsung. Pak Almawardi ya. Selamat malam Bapak. Malam. Bisa berbincang langsung Pak. Saya. Alhamdulillah jelas sekali Bapak. Silakan. Terima kasih, salam kenal buat semuanya, khususnya juga buat ada Mbak Medina. Ini saya juga kaget tadi lihat profil, waduh segudang gitu ya. Jadi gimana ini ya, udah SMK, udah segudang ini, nanti kalau udah gede, kayaknya dia cocok jadi menteri kayaknya. Mungkin yang saya tanyakan mungkin itu inspirasi atau spiritnya datang itu dari diri sendiri, dari keluarga, atau dari sekolah. Terus munculnya itu sejak kapan itu timbul sampai segudang prestasi seperti itu. Dan yang kedua, dengan banyak aktivitas tersebut, aktivitas kondisi sebelum pandemi dengan sekarang bagaimana? Apakah masih lebih sibuk dari kemarin mungkin secara daring ya kalau sekarang, atau bagaimana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Kalau dari semangatnya itu pastinya dari diri sendiri dulu. Nah itu diawali dari kelas. Dulu waktu itu kan saya mengikuti ekstrakurikuler. Nah kebetulan saya masih kurang beruntung untuk lolos dalam tim intinya. Lalu saya waktu kelas 8 itu saya mencoba di dalam roket air dan robotik. Nah kebetulan waktu roket air itu hanya masuk 4 besar pemenangnya, belum 3 besar pemenangnya. Lalu baru setelah itu saya mencoba dalam bidang penelitian, dan alhamdulillahnya karena menang lagi saya makin termotivasi buat mencapai prestasi lagi. Lalu yang dari dukungan dari luar itu ada dari yang pastinya dari keluarga lagi sama teman. Dan kalau dari sekolah juga memberikan motivasi terhadap hal yang diraih oleh saya gitu. Lalu untuk yang tadi kalau untuk pembelajaran di masa daring ini, saya juga mungkin sesibuk sama sibuknya dengan sebelum pandemi. Cuma kalau sebelum pandemi kan lebih terfokuskan pada kegiatan organisasi dan mencari nilai sekolah dan prestasi. Kalau di masa pandemi ini saya lebih benar-benar fokusnya saya itu, kesibukan saya itu dibagi ke beberapa hal. Nah, tapi alhamdulillahnya saya bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, terima kasih. Nanti sekali-kali pengen Mbak Medina kalau ada acara dengan anak-anak ya dalam Zoom meeting lah, ngasih motivasi ya buat anak-anak di sekolah saya. Terima kasih loh.
Oke, terima kasih Pak Almawardi. Iya, ini memang Mbak Dina ini memang harus ini nih sering-sering sharing ke teman-teman sekolah yang di luar sekolah ya Mbak ya. Jadi biar makin banyak anak-anak sekolah yang termotivasi untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Oke, saya cek lagi ada yang raise hand tadi saya lihat. Oh udah turun, udah low lagi. Oke, Saya tanya dong. Oke, silakan Bude. Silakan Bude, langsung saja Bude tanya Bude. Oke, begini Mbak Medina, luar biasa sekali ya. Seusia berapa 17 tahun tapi sudah prestasinya banyak gitu. Nah, ini saya tanya, kan Mbak Medina itu kan ke luar negeri, kemana-mana begitu kan. Nah tentunya itu kan membutuhkan pembiayaan gitu ya, pembiayaan yang tentunya nggak sedikit pastinya ya. Karena saya teringat ketika salah satu siswa saya itu terpilih jadi tahun berapa saya lupa, waktu dia mengikuti IJSO di waktu itu di saya lupa di Eropa, pokoknya di daerah Eropa. Itu dia kebetulan juga terpilih dan mewakili Indonesia gitu. Waktu itu juga dapat medali perak. Nah, itu juga tentunya ada biaya juga gitu loh. Nah, bagaimana terhadap biaya ini? Apakah memang Mbak Medina itu ada promotor di belakangnya barangkali mungkin, atau memang hal-hal semacam itu full dari pemerintah gitu. Itu karena apa, kita juga pengen tahu gitu ya. Artinya begini, sebuah prestasi itu butuh dana enggak gitu loh. Artinya butuh dana enggak gitu ya. Itu saja dulu. Silahkan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk dana dalam mengikuti lomba sendiri, saya dari dana pribadi, tetapi itu alhamdulillahnya lomba yang saya ikuti itu kebanyakan memberikan sebuah beasiswa atau bantuan dari pembinaan. Nah itu jadi seperti semacam balik modal. Nah untuk lomba-lomba yang saya ikuti itu tidak semuanya memerlukan biaya. Nah, ada di antaranya tuh yang gratis seperti yang diselenggarakan oleh Kemdikbud atau dari LIPI seperti itu. Dan pemberian hadiah yang diberikan oleh Kemdikbud atau LIPI itu juga sangat menjanjikan buat anak-anak yang masih muda. Jadi makin terpacu juga buat bantu orang tua. Ya, jadi artinya memang istilahnya memang betul ya, Jerbasuki Mawa Beo itu ya. Ya begitu, jadi tetap juga membutuhkan pembiayaan dan itu pastinya juga backup dari orang tua juga ya, artinya ya, dukungan dari orang tua, dan itu wah ini luar biasa sekali itu. Nggak merasa capek Mbak? Artinya begini, apakah tidak merasa alam bermain usia Mbak Medina itu akan terkurangi gitu ya? Maaf ini SMA itu kan masa-masa seneng dolan itu. Coba saja kalau kita sedikit ada ini lagi nggak banyak tugas, ayolah dolan-dolan ya Mbak Krisna ya. Kita kan seringnya kan gitu. Betul sekali. Apakah tidak terkurangi itu masa-masa dolan-dolannya begitu? Gimana? Remaja. Kalau dari saya sendiri sih tidak merasa terkurangi, karena juga saya menyempatkan diri buat have fun sama teman-teman. Kalau sebelum pandemi sih setiap hari sih, beberapa kali dalam sebulan itu saya juga bermain bersama teman saya kayak mall atau jajan bareng. Nah kalau di masa pandemi ini kan karena harus jaga jarak, saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan diri saya sendiri, tapi juga bisa sama teman-teman lainnya kayak kadang kalau kangen ya nge-zoom bareng atau main game bareng. Berarti tidak kehilangan masa remaja juga.
Ya Ibu, boleh tanya lagi Ya, dua boleh. aja. Pak Ya, Mawardi ya itu ya. ya Ibu. Mbak Medina, terpikir oleh saya dengan aktivitas tersebut, Mbak Medina sudah membuat semacam karya tulis atau apa yang kemudian Mbak Medina diterbitkan dan dijadikan reseller atau dijual ke publik gitu, sehingga itu akan mendukung nanti aktivitas Mbak Medina baik di dalam maupun keluar nantinya. Kemudian yang kedua, pengen tahu nih cita-citanya, kasih tahu aja sekarang cita-citanya ntar ke depan mau apa dengan sidang prestasi tersebut. Itu saja Mbak Medina ya, semangat. Ya, baik, saya izin untuk menjawab pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan yang pertama itu masih belum ada publikasi lebih lanjut lagi terhadap penelitian karya ilmiah saya. Belum juga publikasikan secara online, tapi saya sudah berencana, ya pasti ada rencananya untuk dikembangkan lagi, karena ini kan karena penelitian saya itu termasuknya bermanfaat sekali ya untuk beberapa daerah yang kesulitan listrik. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua tentang cita-cita saya, kalau cita-cita saya itu sebagai dokter yang bermanfaat bagi orang lain. Amin, mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Oke, bagaimana Pak Mawardi? Sudah terjawab ya? Ya, sebenarnya sih banyak pertanyaan-pertanyaannya gitu. Saking kagumnya lihat tadi Pak buka profilnya, waduh, kok bisa segini gitu ya. Itu saja, tapi saya mendukung terus sepenuhnya ya. Dan ya, itu waktunya berdekatan ya Pak Mawardi ya. Maksudnya maksudnya dari kompetisi ini sampai kompetisi ini gitu berdekatan gitu loh. Gimana bagi waktunya gitu. Saya mikirnya seperti gitu ya. Sementara kita kadang bekerjaan gitu juga kayaknya nggak kelar-kelar gitu. Ya mungkin lah nanti banyak menginspirasi kepada siswa-siswa yang lain ya, sampai ya nanti bisa membuat Indonesia jadi lebih bagus dengan anak-anak muda seperti Medina itu. Amin. Oh iya, saya jadi itu Mbak Medina, kayaknya gimana kalau perjalanan prestasi ini dijadikan buku? Gimana? Dijadikan buku. Perjalanan prestasi Mbak Medina ini dijadikan buku. Buat biografi itu, setuju. Itu bisa menginspirasi. Itu kelihatannya sederhana. Mbak Medina cuma cerita saja, kompetisi ini diceritakan bagaimana kompetisi dapat 1 bab. Kompetisi ini dapat 1 bab, kompetisi ini baik itu tentang suka dukanya kan. Betul. Pasti setuju. Iya, saya percaya pasti saya tahu jalan ini tidak lurus saja. Pasti ada kendala. Saya jadi teringat, saya tadi mau nanya Mbak, ini kendalanya apa ini Mbak Medina? Punya kendala nggak? Kayaknya kalau kan setiap jalan pasti ada jalan terjalnya gitu ya. Maksud sih nggak ketabrak rasa malu juga gitu. Ya Pak Mawardi ya, coba itu Mbak Krisna saja nulisnya juga bagus itu Mbak Krisna itu bukunya udah berapa aja itu Mbak Krisna itu. Nah ini buku Mbak Medina perjalanan prestasi dibukukan itu akan menjadi, jadi misalkan saja Jalan Medina atau apa gitu, apalagi namanya Mbak Medina itu sesuatu nama yang menjual banget gitu. Lagi denger gitu, ini menjual banget gitu. Coba deh dieksplor. Kalau dalam film saya itu suka kalau seorang anak yang susah kemudian manakala menghadapi suatu ajang ya di mana sangat sulit sampai endingnya dia sampai menghasilkan sesuatu. Nah itu yang saya kagum. Ya, terima kasih atas masukannya, depannya
saya lakukan. Lalu untuk tadi pastinya saya juga pernah mengalami kegagalan. Jadi nggak mesti itu kan juga nggak mesti menang. Jadi ada kalanya saya juga pernah kalah. Lalu kalau buat malesnya itu ya kadang sih. Tapi kalau saya tuh prinsipnya menyelesaikan sesuatu itu juga agar nanti tuh waktu kesehatan itu juga benar bisa dinikmati gitu, rasa dihantui sama saya. Balik Mbak Krisna. Pasti terpana Mbak Krisna. Oke, seru sekali ya. Iya, saya tadi baca CV-nya itu, ya Allah, Masya Allah, ini kok banyak sekali ya prestasinya. Dan itu kan waktunya memang nggak terlalu lama gitu loh. Saya cuma bingung bagi waktunya itu loh, kok bisa kayak gitu, heran saya. Oke, ini ada dari Mbak Trian lagi. Bagaimana? Sebentar. Ini yang tadi ya. Nah, bentar. Dari mana dan apa saja tambahan ilmu Mbak Dina selain tentang penelitian? Selain tentang penelitian, apa saja tuh, Mbak? Kalau dari mananya itu pasti saya dalami itu bisa melalui sosial media atau atau YouTube atau Instagram ya, seperti itu, beberapa platform sosial media, atau bisa juga dari orang-orang sekitar. Nah, kalau selain penelitian itu saya juga tertarik dalam bidang fotografi, videografi, lalu juga ada ya seputar dalam penulisan sesuatu kayak bisa berupa fiksi, atau bisa juga ya tentang masuknya ke penelitian lagi, seperti itu. Oke. Nah, dalam kehidupan real ini Mbak ya, selainnya Mbak Dina yang menang gitu ya, tentu ada fase-fase di mana adalah pasti teman-teman yang entah orang lain yang mungkin merasa iri dengan prestasi Mbak Dina gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Dina merangkul seluruh teman supaya tetap support, tetap sayang, tetap senang dengan prestasi Mbak Dina. Gimana nih Mbak? Kalau saya sih dengan gimana ya, kayak sama-sama merangkul teman-teman gitu. Kayak teman-teman nanya, Map, ini gimana sih kamu kok bisa nemu lomba ini? Oh, nanti saya sarankan pada siapapun. Atau ini gimana sih caranya? Nanti juga bakal saya bantu. Gitu. Berarti memang inner beauty ya, hatinya juga cantik ini ya. Gak cuma wajahnya yang cantik ya ini ya. Oke. Kemudian tanggapan Mbak Dina sendiri tentang maraknya para pelajar ya di usia-usia pelajar itu kan, kalau kita lihat misalnya nih kita main ke media sosial atau semacam aplikasi-aplikasi yang disukai remaja ya, kayak TikTok misalnya, itu Bu Krisna sering banget melihat anak-anak usia pelajar, bahkan yang masih SD itu, kalau memberikan komen itu kadang-kadang lebih banyak yang negatif gitu ya. Termasuk sering kali mereka ikut-ikutan melakukan bullying verbal gitu. Nah, gimana nih tanggapan Mbak Dina dengan masalah-masalah remaja seperti itu, dan kasih motivasi ke remaja itu supaya bisa stop negatifnya dan mulai berkarya. Silakan Mbak Dina. Pastinya hal-hal tersebut itu dimulai dari lingkungan sekitar ya. Jadi itu perlu adanya edukasi mengenai hal tersebut. Nah, dalam memberikan edukasi itu juga diberikan
penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan misalnya UU, ITE. Nah, pastinya kan mereka bakal lebih menjaga sikap mereka untuk dalam menggunakan sosial media secara lebih bijak. Nah, untuk pengembangan diri mereka itu bisa dilakukan oleh pengarahan dari guru. Misalnya kan ada suatu anak yang pandai dalam bidang olahraga, mungkin gurunya bisa menyarankan, oh kamu gimana kalau kamu misalnya ikut lomba ini atau di luar akademik dan akademik seperti itu. Oke, berarti memang apa ya, edukasi ya Mbak yang paling penting ya. Dan edukasi ini tidak hanya guru, pasti orang tua juga perlu untuk ikut edukasi, mengedukasi putra-putrinya ya. Karena sekarang itu Mbak ya, banyak juga anak-anak yang kurang teredukasi, apalagi di posisi pandemi seperti ini, anak-anak berada di rumah, nggak ketemu sama gurunya, ketemu hanya via virtual gitu ya, dan orang tuanya sibuk, akhirnya anak-anak pada lari-lari ke game atau ke media sosial kan, seperti itu ya. Nah, bicara tentang media sosial, seberapa pentingkah media sosial bagi seorang Mbak Dina ini? Kalau menurut saya cukup penting, karena pastinya kan kita mendapatkan beberapa informasi dari sosial media itu sendiri. Nah, dari situ juga kita bisa mengenal orang lain dari dalam negeri atau luar negeri. Jadi kita bisa bertukar pikiran atau hanya sekedar berteman, membahas tentang yang sama. Mbak Krisna tanya. Nah, kalau boleh tahu nih. Oh iya, silakan Bude, silakan. Saya jadi itu ya, mikir. Kalau Mbak Medina di sekolahnya di ranking nggak? Ada. Mbak Medina ranking berapa? Tahu berapa ya? Kalau kata ibu saya katanya ranking 9, tapi kalau saya nggak dikasih tahu secara langsung sama gurunya. Oh begitu. Oke, artinya begini, memang ranking nggak penting ya. Ranking sebenarnya nggak penting. Yang penting itu jumlah nilainya gitu ya. Karena ranking di tempat yang satu dengan tempat yang lain akan berbeda begitu. Nah, saya gini, bagaimana, apakah Mbak Medina sampai di titik seperti ini? Apakah memang Mbak Medina itu artinya digembleng dalam bimbel, misalkan dulu mungkin dari SD sudah ikut bimbel ini, sudah ikut les ini, privat ini dan sebagainya. Apakah memang seperti itu ataukah memang bagaimana Mbak? Kalau dari bimbel sendiri saya cuma pernah sekali waktu kelas 9 SMP. Lalu selanjutnya saya belum mengikuti lagi. Kalau untuk privatnya sendiri itu lebih ke pelajaran yang mungkin saya perlu pendalaman lebih lanjut, seperti matematika atau fisika, kimia, gitu. Jadi kalau pembelajaran itu saya lebih ke, kalau di masa pandemi ini atau di masa pandemi ini tuh saya lebih mempelajari suatu hal itu dengan menggunakan aplikasi seperti Genius atau Ruang Guru seperti itu. Atau akun YouTube yang memberikan pengajaran tentang materi-materi sekolah yang alhamdulillahnya lebih mudah masuk ke saya daripada penjelasan guru di sekolah seperti itu. Oh begitu ya. Tapi memang tidak dari kecil ya sebenarnya ya kalau bimbel-bimbel seperti itu ya. Jadi memang hanya yang dibutuhkan gitu ya, hanya yang dibutuhkan begitu. Oke, Mbak Krisna, monggo. Oke, silakan. Terima kasih Bude. Bapak Ibu kan yang ingin bertanya bisa bertanya langsung ke Mbak Dina. Ini mumpung kita ketemu dengan remaja gadis yang sangat multi talenta ini ya, apa bisa ya. Mbak Dina, boleh tahu buku yang paling disuka apa nih? Apakah tentang penelitian atau tentang buku-buku fiksi atau tentang buku apa Mbak? Kalau buku saya paling suka ya tentang fiksi sama yang berkaitan sama psikologi. Psikologi ya. Ada keinginan untuk
mendalami ilmu-ilmu psikologi nggak? Belum ada sih, cuma merasa seru saja. Oh, belum ada ya? Membaca buku. Oke. Nah, untuk ini tentang cita-cita tadi kan kalau nggak salah dokter ya Mbak ya. Kira-kira nanti ini sebenarnya boleh ditanya nggak ya? Boleh ya? Universitas yang diinginkan itu di mana Mbak kira-kira? Pasti udah dapat ini ya. Boleh milih di mana Bu, di mana gitu karena prestasinya banyak ya. Pengennya di mana? Pengennya sih kalau nggak Undip, UP sama UGM antara 3 itu. Oke. Mudah-mudahan tercapai ya Mbak ya cita-citanya ya. Halo? Ya. Halo. Ya Mbak Krisna kita dengar kok. Oh, kedengar ya Bude. Soalnya ini gambarnya macet Mbak Dinanya. Makanya saya suka bingung. Kadang-kadang ada suara lain tuh, suara yang tadi ya, itu masuk gitu kan. Makanya saya bingung, ini gimana sih ya? Jadi numpuk-numpuk Bude. Gitu. Takutnya nggak kedengar. Dengar kok lancar. Jadi misalnya Bude tadi udah nanya ya, ini Mbak Dina jawab, itu pertanyaan Bude tuh apa muncul lagi gitu. Makanya saya suka bingung, ini kenapa ya, apa sinyal saya, apa bagaimana gitu. Mungkin kayaknya sinyalnya Mbak, karena di tempatku fine-fine saja. Iya. Oh gitu ya? Iya. Sinyalku ini, nge. Betul. Untuk ini Mbak Dina, saya mau tanya nih, tapi paling jawabannya ketebak ya. Anak-anak remaja itu biasanya kan ada teman deket nih. Nah, Mbak Dina, apakah juga ada teman dekat atau nanti aja deh kalau udah jadi dokter gitu? Gimana? Teman dekat kalau teman dekat yang seperti yang kayak ya teman selayaknya itu ya pastinya ada, tapi kalau yang dalam hal lain masih belum ada dan belum. Iya. Nah ini nanti mudah-mudahan kan ini kan di-record ya. Kalau saya lihat Bude juga nge-record, Mbak Dina juga nge-record. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ini tayang di YouTube tuh bisa jadi apa ya, inspirasi teman-teman seusianya Mbak Dina gitu, bahwa yang paling penting di usia remaja itu adalah prestasi dulu. Prestasi. Masalah jodoh itu nanti pasti udah diatur kan gitu ya Mbak ya. Kalau kita pinter, kita mapan, pasti nanti pada datang sendiri, nggak usah dicari-cari gitu ya. Karena banyak juga remaja-remaja yang apa ya, salah dalam mengisi masa remajanya gitu. Ini ada Mbak Trian yang penasaran sama mamanya. Jadi penasaran. Mamanya sama guru mamanya juga kah Mbak Dina? Mamanya apa nih? Guru atau apa? Ya, Dokter kah? guru di SMK Pandanaran. Mamanya itu guru Mbak Krisna, guru. Dia kepala sekolah di SMK Pandanaran. Iya. Oh, Insan, iya, luar biasa. Bu Rina Keren mana deh. ya Bu Rina? Halo Bu Rina. Kenalan sama mamanya ini ya? Ini ada apa kenalan sama mamanya ini? Juga hadir ya mamanya? Video mamanya mana? Mamanya mana ini mamanya? Ada yang mau kenalan ini sama mamanya kayak apa gitu lah. Artinya begini memang kebetulan ini sambil ada tamu. Oh, ada suaranya. Oh enggak aja, enggak apa-apa. Iya, ini pengen tahu mamanya kayak apa gitu loh, melihat prestasinya banyak gitu ya Mbak Krisna ya. Mamanya kayak apa di balik Iya. seperti itu. Ini Bu Rina. Iya, saya Bu Rina Robiati itu. Oh, Bu mau tanya dong Bu saya. Aduh ya? Bu, tipsnya supaya bisa konser itu gimana ya Bu ya?
Enggak, sebenarnya Tipsnya gimana, Bu? enggak ada tips yang luar biasa, enggak. Cuma kebetulan waktu itu hanya diawali dengan zonasi ya, karena cari sekolah itu zonasi. Sedangkan Medina itu kalau pengennya masuk di SMA yang favorit di Semarang, dia harus mengalahkan dengan cara berprestasi. Karena kalau tidak kan kalah dengan jarak ya. Kebetulan saya Semarang Timur, SMA 3 itu ada di kotanya yang Semarang mana itu ya, termasuk dekat Pahlawan, Jalan Pahlawan. Itu sangat jauh, 9 kilo dari saya. Nah, kebetulan waktu itu saya bilang kalau kamu mau tetap masuk sana, ya satu-satunya jalan harus berprestasi, nggak boleh bantuan ibu atau siapapun. Jadi kami tidak membiasakan anak untuk berusaha dari ibaratnya meskipun ada keistimewaan pun saya tidak mau kasarannya gitu. Nah, terus kemudian saya ikutkan bimbel ya di kelas 9 itu. Nah, terus di kelas 9 itu selain bimbel dia ikut lomba yang di Korea tadi. Sambil nyoba-nyoba tapi dia juga nyobanya pun harus maksimal lah kasar. Nah, justru cuman sekarang itu anak SMA mau masuk itu PPD SMA itu syaratnya memang sertifikat 6 bulan sebelumnya. Jadi piagam itu diakui kalau 6 bulan sebelumnya. Maka kita harus pinter-pinter untuk 8 bulan atau berapa bulan lomba sebelum acara PPD. Jadi sekitar bulan apa itu? 8 bulan sebelum Juni ya. Nah, itu baru dari situ Medina juara di Korea, malah masuk di SMA 3 itu bleng. Karena pakai internasional juara 1 dan juara umum. Boleh milih se-Indonesia ya waktu itu. Karena memang provinsi itu sekarang itu boleh milih. Nah, dari situ dia makin terpacu. Terus masuk SMA baru 2 bulan dia langsung cabut ke Cina. Bolos selama 7 hari atau berapa itu. Jadi nggak ikut diklat pramuka waktu itu. Harusnya kan nggak boleh. Tapi sama sekolah kok ya dibolehkan itu, terus diizinkan. Kemudian ke Cina, kebetulan juara 3 itu dapat pengakuan dari Ditpe SMA waktu itu yang sekarang Puspres itu. Jadi dapat dari Ditpe SMA dapat uang pembinaan 3 juta atau berapa gitu, sambil sekalian dapat surat penghargaan dari sana. Makin terpacu lagi. Akhirnya hampir setiap bulan itu dia nyari lomba. Karena kayak makin penasaran katanya. Hadiahnya banyak gitu. Begitu. Jadi kali ini aja Bu, dia bulan ini dia mempersiapkan 3 lomba. Jadi itu LKIR, kalau panjenengan nanti bisa lihat di Instagram atau apa, itu ada LKIR, NJIA, kemudian satunya Kopsi lagi ya, karena kemarin baru masuk final belum juara. Ini masih penasaran dia. Baru juaranya kan juara video favorit. Bisa dilihat di YouTube, itu like terbanyak dan subscribe terbanyak waktu itu. Tahun kemarin. Ya itu Bu yang sebenarnya nggak ada yang dia seperti anak wajarnya aja kok, masih tetap nonton, masih tetap biasa aja. Cuma memang sebulan itu dia bisa tiga lomba diambil. Kalau suruh tidur angel itu. Iya. Oh gitu. Jam 2 belum tidur gitu. Berarti ya. Saya udah malah, Dek, sudah capek, sudah saya bilang gitu. Tapi kadang anaknya aja yang tak tinggal tidur, belum mau tidur. Iya, seperti itu. Tapi monggo aja kalau, makanya saya sama Bu Zul kalau monggo aja, ketika nanti guru siapapun, kok butuh Medina, asal Medina ada waktu, untuk Zoom sama siswanya, untuk motivasi atau apa, silahkan. Yang penting kita bisa ngepas ke waktunya Medina ya, maksudnya ya. Kan cuma 1 atau 2 jam biasanya. Monggo. Jadi secara umum
sekarang Medina udah mandiri atau masih sama ibu di bujuk-bujuk atau gimana ibu? Itu gimana? Kalau Ajna tuh orangnya mandiri banget malahan, menurut saya. Nggak pernah tak ini, Pak. Jadi cuma saya bantu itu kadang kalau ada adik, ini kok ada lomba, misal dia nggak tahu gitu loh, itu saya kasih tahu. Jadi Instagram kita kan beda ya, maksudnya saya sama Medina kan sendiri ya. Ketika ada yang lewat di tempat saya itu lomba apa, Dek kamu tadi lihat ini enggak gitu. Aku nggak mau, aku yang itu nggak tertarik. Jadi dia akan bilang gitu. Terus nanti kalau dia tertarik sendiri, kayak sekarang ini Bu, LKIR sudah ada pengumuman, misal gitu. Nah, itu dia akan boleh enggak Bu, kadang itu kan guru pembimbing ya, kadang kita butuh guru pembimbing ketika penelitian Medina itu saya kan enggak bisa Pak, saya enggak mudeng penelitiannya kok, angel-angel itu. itu dia nyari pembimbing sendiri Pak. Oh gitu. Iya, jadi monggo aja nanti kalau Bapak misalnya memerlukan untuk penelitian itu dari awal abstrak atau nyari judulnya itu atau gimana, itu nanti bisa juga pakai Zoom kan, panjenengan bisa memperdalam di situ lagi, mungkin mau tanya di penelitiannya. Karena menurut Medina itu kalau bikin karya ilmiah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kok cepet banget. Menurut saya aja nggak mampu Pak. Iya. Begitu. Jadi monggo aja kalau jenengan ibaratnya lebih lanjut mau pengen tahu kayak apa sih ini gitu loh. Cari judul atau apapun itu karena anaknya ini kan memang nggak tahu itu. Dan ini terpacu juga karena sekarang universitas mau masuk itu loh Pak. Itu kan pakai PIN ya Pak. Ada yang pakai jalur prestasi itu loh. Selain SNM. Jadi selain SNM ada jalur prestasi itu yang Medina harus dipacu benar. Iya. Kalau dilihat di virtual, kayaknya dia pemalu itu atau dia gimana itu? Orangnya gimana Ibu Medina? Oh, sosialisasi. Sosialisasi. Anaknya ini cenderung memang nggak pemalu sebenarnya malahan. Cuman dia itu memang kayak kutu buku gimana sih Pak? Dia temennya malah banyak banget. Di APMI itu kan finalis Kopsi semua Pak. Jadi syaratnya memang yang finalis Kopsi Kemdikbud itu akan diambil menjadi anggota APMI, asosiasi peneliti. Itu yang SMA kayak Medina itu bisa terhitung dengan jari. Jadi masih malah anak ITB, anak Unsud, anak UGM gitu loh. Kecil dewe Medina kayaknya. Makanya pada panggil adik kecil katanya. Oh berarti terdaftar sampai nanti kuliah ya di Kemdikbud mungkin? Iya, kemarin dimintai dari Jakarta, kebetulan saya di Japri, itu diminta mendadak itu Pak, dikasih waktu 10 menit Medina untuk bikin PPT, untuk dimasukkan di talenta itu loh Pak. Oh iya. Jadi salah satu anak yang bisa dibawa, maksudnya dipromosikan kayak tadi loh. Dalam arti bahwa anak sekarang itu tetap ada kok anak yang viral karena prestasi, misal gitu loh. Tapi kan Medina enggak viral Pak, belum viral. Hanya pengen jadi anak yang bermanfaat aja dia. Iya tetap semangat Medina ya. Monggo kalau mau tanya Medina silahkan. Mbak Dina, mau tanya nih Mbak Dina. Ini kan Mbak Dina sibuk, mamanya juga sibuk ya. Ada nggak waktu-waktu khusus Mbak Dina curhat sama mamahnya gitu? Tiap hari. Tiap hari ya? Nah berarti ini memang curhat hari itu. Iya. Jadi Bapak Ibu memang ini yang termasuk salah satu hal penting yang kadang-kadang itu dilupakan orang tua. Jadi saat ketika orang tua dekat dengan anak itu adalah motivasi terbesar biasanya. Dan kalau kita mau melihat beberapa anak-anak yang istilahnya butuh perhatian khusus dalam artian akhirnya di sekolah itu sedikit bermasalah misalnya, itu biasanya memang dari pihak orang tuanya
kurang memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Nah, ini contoh real bahwa ternyata sesibuk-sibuknya Bunda Rina dan Mbak Dina ternyata hubungan kedekatan soulmate nih ya Mbak Dina ya. Curhat-curhatan tetap jalan ya Mbak Dina ya. Nah, ini yang patut kita ikuti bersama. Jadi tetap menjalin hubungan erat dengan putra-putri kita. Biasanya yang disampaikan ke Mama apa nih Mbak kalau boleh tahu? Apakah tentang hanya lomba-lomba saja atau apa nih? Paling kegiatan sekolah gitu, misalnya ada yang kayak lucu atau Kegiatan sekolah ya. kebanyakan atau gimana, biasanya cerita gitu. Gitu ya. Berarti Mbak Dina ini kalau mencari info lombanya di Instagram ya Mbak ya? Dari Mama dan Mbak Dina masing-masing mencari informasi gitu ya, kemudian ditindaklanjuti dan berdiskusi dengan ini ya, pembina gitu ya. Oke, Bu Kisna lihat dulu ada tidak yang bertanya ini. Dari SMA 1 Manggis Karangasem Bali hadir. Terima kasih. Ada Ibu Ninyoman Sukarmini. Selamat malam, salam kenal Ibu. Ada dari Ibu Elizabeth Dewi. Hebat Mbak Madina. Info-info lomba dapat dari mana ya Mbak? Bentuknya online atau tatap muka? Selain dari Instagram, dari mana aja tuh Mbak dapat infonya? Ada tahu dari Google yang emang acara rutin tahunan gitu, seperti LKIR tadi, MIA, Kopsi. Kalau bentuk lombanya itu untuk masa saat ini tuh kebanyakan online, jarang banget ada yang tatap muka. Kalau yang tatap muka mungkin waktu pas sudah nggak pandemi atau sebelum pandemi. Gitu ya. Oh iya, Mbak Krisna, saya mau nanya ya, Mbak Medina. Peran Bapak bagaimana, Medina, menurut kamu? Kalau Bapak pastinya juga ikut mendukung. Kayak misalnya mengantarkan saya jika saya ada keperluan ke tempat ini, atau ya semacam hal seperti itu. Ini memang keluarga kompak kok Mbak Krisna. Iya, betul. Jadi memang keluarga itu memegang peran penting di tumbuh kembang anak memang. Jadi kalau orang tuanya sangat-sangat mendukung, insya Allah memang senang melihatnya. Pak Mawardi aja dari tadi sampai senyum-senyum melihat kagum dengan prestasinya Mbak Dina ya Mbak ya. Bapak Ibu ada yang mau berdiskusi lagi? Kalau misalnya mau Mbak Dina gimana nih Mbak caranya? Gimana? Kalau misal kayak Pak Mawardi tadi ya, Mbak Dina mau diajak sharing di sekolahnya gitu, misalnya via online atau tatap muka gitu, gimana Mbak? Caranya gimana menghubungi Mbak Dina? Mungkin bisa menghubungi lewat nomor telepon yang tadi ada di atau langsung saya share saja. Gimana Mbak? Maaf keputus. Oh ya, silakan Mbak di share, nggak apa-apa di chat ya. Ini juga mohon izin direkor, saya upload di YouTube channel saya, nanti guru-guru di Bandung biar lihat prestasi Medina. Iya Pak, emang keren ini, harus diviralkan. Iya benar-benar. Nah, itu ada pertanyaan itu Mbak Krisna itu dari Pak Nuryadi. Oh ya Pak Nuryadi. Halo Pak Nuryadi, mau bertanya langsung kah? Biar makin seru Pak. Atau dibacakan ya. Mbak,
Mbak Dina, mapel yang paling nggak disuka apa? Terus kira-kira siapa yang paling menginspirasi dalam diri Mbak Dina sehingga termotivasi dan berprestasi? Mapel yang nggak disuka Mbak pertanyaannya. Paling Apa ya, nih Mbak? mapel yang Anda suka Mbak, yang disuka. Yang disukai. Oh, ini keputus ya? Iya. Mapel yang paling di saya soalnya putus, makanya tak pikir yang nggak disuka. Berarti 2 aja Mbak, mapel yang disuka dan nggak disuka, udah gitu. Biar komplit. Kalau sebenarnya kalau misalnya saya paham sama materinya, saya suka pelajarannya. Cuma kalau misalnya saya nggak paham sama materinya itu kayak suka gemes gitu, kok nggak paham, kok nggak masuk. Gitu ya. Ilmu-ilmu sosial juga suka Mbak? Iya, suka. Malahan kemarin lomba kopsi saya mengangkat tentang sosial. Olahraga Mbak, mungkin olahraga? Olahraga saya nggak jago-jago banget. Saya sedang mencari yang nggak disukai ini soalnya. Kayaknya Karena kalau ikut bela diri IPA, ya. matik pasti suka ya. Saya kayaknya pernah lihat ada foto bela diri, pernah ikut ya Medina ya? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Itu tadi pertanyaan Pak Nuryadi, masih ada Mbak Krisna ya, yang menginspirasi Mbak Dina. Yang menginspirasi. Kalau yang hingga termotivasi dan berprestasi, siapa nih? Ya, dari ibu. Pasti dari lingkungan sekitar saya. Oh ibu ya. Iya emang. Mamanya luar biasa memang, sangat luar biasa. Karena bisa mencetak putri seperti Mbak Dina dengan prestasi yang istimewa itu pasti orang tuanya luar biasa Mbak. Dan pasti jadi ini ya, jadi apa ya, sumber motivasi ya. Oke, ini ada lagi dari Bu Lili Irawati. Mbak Dina, untuk mendukung prestasinya Mbak Dina dibantu guru ahli apa cari guru dari luar? Silakan Mbak Dina. Ada guru dari luar juga buat pembimbingannya. Yang khusus untuk ini ya Mbak ya, penelitian gitu ya Mbak. Mbak Dina, Bu Krisa mau tanya ya, kalau untuk penelitian itu, misalnya di situ kita membuat sebuah alat, apakah pada saat penelitian kita hanya menulis ide saja atau sampai dengan membuat alatnya Mbak? Sampai membuat alatnya. Oh, sampai membuat alat ya? Berarti kayak misalnya robot berarti miniatur robot seperti itu ya Mbak ya? Iya, lebih ke prototype. Oh gitu, ya. Tapi ada tidak Mbak lomba yang nggak sampai bikin alat, tapi kita tuangkan idenya dalam bentuk tulisan semua gitu misalnya, ada tidak? Kalau itu belum ada sih, kecuali emang penelitiannya dalam bidang sosial. Gitu ya. Nah, kesulitan pada saat pembuatan alat itu di mana Mbak kira-kira kesulitannya? Ya, kalau kesulitan dalam pembuatan alat dari pencarian bahannya mungkin agak sulit ditemukan, atau bisa juga kayak misalnya kan ada semacam seperti coding. Nah, kadang mungkin saya kurang paham ini bagaimana, salah satu kesulitannya. Nah ini kalau misalnya tentang alat ya Mbak ya, itu contoh aja alat yang pernah dimenangkan di lomba itu apa Mbak, alat tentang apa? Tentang inkubator bayi. Gimana Mbak, inkubator? Inkubator bayi yang sifatnya itu portable. Oh gitu ya. Nah itu untuk bahan alatnya kira-kira bisa cerita sedikit gitu Mbak, terus kok punya ide buat inkubator bayi itu dari mana Mbak? Nah ya,
Jadi kalau untuk bahan alatnya, alhamdulillah yang inkubator bayi itu mudah ditemukan baik melalui beli langsung atau e-commerce atau ya apa namanya yang toko belanja online. Nah, untuk kenapa sih saya bisa kepikiran sampai situ? Karena saya tuh lihat kondisi di Indonesia itu kan banyak daerah yang mungkin memiliki fasilitas kesehatan yang masih kurang atau memiliki keterbatasan listrik. Nah di situ mungkin kan tidak bisa dihindari juga kelahiran bayi baik yang prematur atau bayi yang biasa ya, bayi normal. Nah pastikan kalau bayi yang baru lahir itu perlu penyesuaian suhu tubuh. Nah di situ saya mulai terinspirasi untuk membuat sebuah bayi inkubator bayi yang sifatnya portable dan sumber baterainya sumber dayanya itu bisa dari baterai, bisa dari matahari atau bisa juga langsung pada sumber listrik seperti itu. Itu yang inkubator bayi itu sampai juara ya Mbak ya. Terus ada ini nggak Mbak di istilahnya kadang-kadang kan kalau misal menang lomba gitu ya alatnya tuh terus di apa ya semacam di pinang perusahaan gitu loh Mbak. Itu sampai gitu nggak Mbak? Masih belum. Oh masih belum ya. Kemudian dari sekian banyak penelitian maupun alat yang sudah dibuat, yang paling berkesan di Mbak Dina apa nih? Kalau alat yang mana? Yang paling berkesan tuh waktu saya melakukan penelitian sosial, karena itu kan dilakukan di masa pandemi, jadi itu sangat susah sekali dalam mencari responden dan dalam menjalankan penelitiannya. Bahkan saya sempat bingung banget ini mau dilanjutin seperti apa gitu. Pernah ngerasa nggak Mbak? Aduh, gimana ya kalau kalah, misalnya gitu, terus down gitu waktu kalahnya. Pernah nggak? Pernah. Jadi kalau misalnya kalah kan ya pastinya sedih, tapi ya kan kalau kita sedih itu juga itu kan juga nggak bakal ngerubah apapun kecuali kita memperbaiki kesalahan kita sebelumnya. Gitu. Betul sekali. Kemudian kalau lomba biasanya tim atau personal Mbak? Kalau yang penelitian kebanyakan tim. Oh tim ya. Nah itu kan kalau misal kayak membuat alat semacam inkubator bayi kayak gitu, itu berarti ada beberapa bidang ilmu yang harus dipelajari ya Mbak. Misalnya kayak tadi ada baterai apa itu kan berarti mungkin fisika mungkin gitu ya Mbak ya, atau bagaimana Mbak? Ya mungkin seperti itu. Jadi berarti ada beberapa guru yang terlibat di dalamnya ya Mbak ya, nggak cuma satu gitu saya. Tetap satu tapi dia lebih menguasai dalam satu bidang. Dalam ini kan tentang teknologi, jadi dia lebih menguasai teknologi. Untuk kesehatannya itu lebih pengembangan. Oh gitu, oke. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Ini apa? Saya tuh sampai kepikiran, wah inkubator bayi kok bisa ya kepikiran begitu gitu loh. Masih remaja berarti apa ya Mbak Dina itu melihat perkembangan sosial itu benar-benar detail ya, karena bisa sampai memikirkan bayi-bayi yang misalnya harus mendapatkan ini nih apa itu, karena berada di tempat dingin misalnya ya, harus mendapatkan penghangat yang mudah didapat, mudah dibuat gitu ya Mbak ya. Biayanya juga nggak terlalu mahal misalnya. Iya luar biasa loh ini Mbak ya. Ini ada dari siapa nih? Oh Bunda Eni Zaitunia. Bunda mau bertanya langsung kah? Di sini tanya langsung loh Bunda Eni ini. Halo Bunda. Di mana nih Bunda ya? Kata Bunda Eni Zaituna gini Mbak, luar biasa sekali prestasinya, salut dan keren. Mbak Dina, bagaimana cara belajar materi pelajaran
apa nggak keteteran karena banyak waktu untuk aktivitas begitu banyak? Gimana nih Mbak Dina? Untuk waktunya nggak keteteran, karena biasanya tuh saya memaksimalkan diri buat belajar lebih ke prioritas gitu. Jadi mana yang prioritas, misalnya ini dekat-dekat ada ulangan, tapi misalnya ya udah dipelajari ulangannya dulu, atau kalau misalnya dekat-dekat udah mepet deadline lomba, mungkin saya lebih fokus ke lombanya. Tapi untuk keseharian saya itu biasanya saya maksimalin diri buat belajar sampai jam 10 malam. Nah ini sebenarnya tuh tidak baik juga, tapi saya biasanya ngerjain tentang proyek penelitian saya tuh di atas jam 10 gitu, sampai kadang lupa waktu istirahat gitu. Jaga kesehatan loh Mbak ya, jangan banyak begadang ya. Boleh satu lagi Bu, Mbak. Ya silakan Pak. Mbak Medina, waktu mengikuti kegiatan ajang di luar negeri itu, menurut Mbak Medina, apakah ada perbedaan cara pandang belajar atau memahami sesuatu orang luar dengan kita gitu, atau dengan gaya Medina gitu? Itu gimana? Kalau secara lebih benar-benar jelasnya itu saya juga belum pernah sharing pemikiran tentang bagaimana pendidikan di luar sana. Cuma saya tuh yang saya tahu itu ya ya 11-12 kayak ya nggak ada beda secara banyak gitu. Sama berarti ya? Ya, tapi pastinya mereka tuh lebih fokus ke apa sih yang mereka sukai, kayak misalnya bidang perfilman atau dunia kayak hukum atau bagaimana, itu lebih diberi penjurusan seperti itu. Oh gitu. Kalau kita kan semacam di sekolah banyak mata pelajaran atau jurusan banyak kita pelajari. Kalau di luar negeri menjurus ke satu jurusan gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Negara seperti itu. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Mawari. Dan Bu Puji Handayani. Bu Puji ini sangat kagum sekali dengan prestasi Mbak Dina. Cantik, orangnya luar biasa prestasinya, gitu ya. Salut buat mamanya. Ibu mama hebat, bener mama hebat ini. Bingung mau tanya apa. Saya selalu bagaimana membagi waktu, semua aktivitas dapat berjalan dengan baik. Tadi kayaknya udah ya Mbak ya. Nah ini ada dari Pak Nuryadi. Pak Nuryadi, saya tadi sempat lihat Bapak menyalakan videonya. Mau langsung bertanyakah Pak? Pak Nuryadi? Tadi saya sempat lihat videonya soalnya. Oh, saya bacakan aja ya, oke. Adakah pesan ke para guru seperti kami agar murid-murid di Sekolah Indonesia juga setidaknya muncul Mbak Dina di seluruh provinsi kita ini? Gimana nih Mbak Dina? Pesan buat guru nih. Silakan Mbak Dina. Pastinya untuk Bapak Ibu guru mungkin lebih memberikan dukungan kepada anak-anaknya, baik dalam bidang akademik sama non-akademik, karena kan tidak mungkin anak ada yang lebih hebat di bidang akademik, atau ada juga mungkin yang lebih pandainya itu di bidang akademik, seperti itu. Oke, kemudian situs apa yang sangat membantu dalam prestasi Mbak Dina? Dari Pak Nuryadi, situs yang sangat membantu apa tuh Mbak? Kalau dalam prestasi ini tuh saya lebih ke Google Scholar buat nyari jurnal gitu. Kalau untuk dukungan yang lainnya mungkin dari berita-berita yang ada di dunia atau di Indonesia. Oke. Dari Ibu Susiana, sukses terus ya Mbak Dina. Oke, terima kasih Mbak Trian. Semoga tercapai cita-citanya menjadi dokter. Amin. Dokter yang baik,
dokter yang cakap dan mengikuti perkembangan zaman. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Dari Bunda Eni Zaitiniyah, terima kasih Mbak Dina jawabannya. Oke. Bapak Ibu, nggak terasa ya kita udah jam 9 lebih 6 menit. Kita sebenarnya masih pengen banyak ngobrol nih sama Mbak Dina nih, tapi waktunya udah malam. Mbak Dina juga harus istirahat ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas partisipasinya malam ini. Buat Mbak Dina juga terima kasih sekali. Semoga prestasinya semakin berkibar ya, dan semakin bisa membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Doa kami semua buat Mbak Dina ya, sukses selalu. Bapak Ibu terima kasih sekali atas kehadirannya malam ini. Jangan lupa nanti kita akan bertemu kembali di seminar online Selasaan ya. Insya Allah nanti hari Selasa 2 minggu sekali ya Bu Dea kalau nggak salah ya, dengan pemateri yang berbeda. Kalau misalnya Bapak Ibu punya murid yang seperti Mbak Dina silahkan disampaikan ke panitia, nanti kita akan memberikan podium untuk mereka sharing dengan seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Kami dari seluruh tim seminar online Selasaan yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih ya Mbak Dina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Dezul. Silakan Bu Dezul. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Mbak Krisna yang sudah memandu jalannya ngobrol bareng ini tadi ya. Ngobrol bareng dengan Medina, luar biasa sekali, dan ini bisa menginspirasi buat kita. Jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai guru itu setidaknya kita bisa melek bahwasanya saya bisa menggarisbawahi kunci keberhasilan dari Medina itu adalah dari keluarga. Jadi mari kita memang semuanya, semua prestasi, baik itu iman, baik itu karakter, itu kita kembali kepada keluarga. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, dan Medina jangan kapok ya. Jangan kapok, insya Allah ini nanti rekaman kita share ke YouTube, jadi biar banyak orang yang melihat dan kemudian bisa Medina bisa menginspirasi dan teruslah menjadi anak yang berprestasi dengan rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati, yang selalu membanggakan orang tua, agama, dan tentu saja negara Indonesia. Mudah-mudahan sukses, dan kalaupun nanti menjadi dokter juga dokter yang berprestasi pasti itu insya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu, jangan lupa ya tetap jaga kesehatan. Baik, demikian, terima kasih, sampai bertemu di sesi seminar online Selasaan berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan berbagi juga silakan bisa hubungi kami, dan bisa kami ada di grup seminar online Selasaan, itu bisa tempat kita diskusi kita. Sampai jumpa, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.